Kasihan, masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Berarti masih ada warganya yang masih tetap kekurangan belum tersentuh. Gini ya Bu ya, tidak semua pengamen itu kekurangan atau katakanlah miskin. Tidak semua pengamen itu dia ngamen karena terpaksa, karena susah cari kerja akhirnya dia milih ngamen. Enggak Bu, saya juga dulu pengamen. Apakah saya kekurangan? Enggak. Apakah saya miskin? Enggak. Saya punya pekerjaan, kalau masalah kopi, rokok, makan masih enak lah. Jadi kenapa saya ngamen? Saya karena pengen nguji mental saya aja dulu tuh. Gimana kalau saya ngadepin orang, bagaimana kalau saya dimarahin orang, bagaimana kalau saya diusir orang, pengen tahu aja gimana rasanya gitu. Dan ada beberapa juga karakter pengamen, emang ada juga yang males. Ya mending milih ngamen lah, kalau kerja kan misalkan harus dari pagi sampai sore ada aturan gitu lah. Kalau ngamen kan nggak ada aturan. Kalau dia mau ngamen, ngamen, kalau enggak. Ada juga orang yang memang passion atau memang suka di situ, kayak anak-anak punk gitu kan. Apakah dia kekurangan? Enggak, memang dia fashionnya sukanya di situ, hidupnya di jalan seperti itu. Ada juga orang yang bisa dia mendapatkan pekerjaan lain tapi dia memilih ngamen karena ngamen lebih gede duitnya ada. Bahkan saya pernah menemukan juga beberapa mahasiswa ngamen. Ada juga teman saya juga ada beberapa teman saya banyak juga ya pengamen. Ada juga teman saya dia punya motor lah, kalau ukuran 20-30 juta motor menurut saya itu wah ya. Tapi dia ngamen, apakah dia kekurangan? Enggak. Entah kenapa ya memang suka aja gitu loh. Abring-abringan mencekurang madakan banyak kan dia ada 4 orang. Suka aja dia ngamen tuh. Jadi ibu jangan seolah-olah cari-cari kesalahan KDM gitu. Wah ini ada yang ngamen berarti nggak tersentuh. Bukan Bu. Ibu juga mungkin atau ibu nggak pernah lihat ya. KDM menemui pengamen tuh ibu-ibu yang bawa anak itu. Diwawancara dan ternyata memang dia membutuhkan. Karena kebutuhan katakanlah seperti itu. Makanya dia dikasih pekerjaan. Beberapa kali juga KDM saya lihat di videonya. Ketemu dengan para pengamen. Jadi apa ya? KDM juga bisa melihat mana pengamen yang memang terpaksa, mana pengamen yang memang apa ya, fashion suka gitu. Jadi gimana ya? Aduh, tidak semua pengamen itu kekurangan itu saja sih Bu ya. Mungkin ada, saya juga percaya ada. Ada orang yang memang susah cari kerja, akhirnya milih ngamen, ada. Nggak tahu. Assalamualaikum, himbauan buat petugas yang ada di area kunjungan Lembur Pakuan sangat mengecewakan. Warga itu diusir untuk tidak ada di area ini. Kalau untuk mengecewakan warga Jawa Barat dan sekitarnya, tolong ditutup lokasi ini. Ya, semuanya kecewa karena kalau lihat jam nggak akan mungkin kita tahu jam pejabat ada di tempat dengan jalan yang panas tuh. Jadi berecai di sana ya. Aduh, kasihan masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Tapi ya itu dia sangat kecewa dengan kunjungan ke daerah Pakuan. Dimonitor untuk semuanya kunjungannya tuh banyak, lebih dari 100 orang. Ada yang berharap ini berhasil dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Guys, di VT saya yang mengkritik rencana kehadiran KDM di lokasi bencana di Sumatera, banyak fansnya yang ngebully saya.
Inilah yang disebut dengan cinta buta. Sudah jelas salah, malah dibela. Sekarang pertanyaan saya simpel saja. Apa manfaat masyarakat terdampak bencana dengan kehadiran visi KDM? Ya nggak ada. Yang mereka butuhkan itu bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, BBM, tim evakuasi. Lah KDM kompetensinya apa di lokasi bencana? Yang ada cuma bikin susah. Kalau pejabat Pemprov, Pemkat, Pemkot, ya serta yang terkait di sana jelas kewenangannya, ya punya fungsi pengawasan, koordinasi. Lah dia kan sudah di luar wilayahnya, kewenangannya di Jawa Barat. Menko Zulkifli Hasan saja yang masih terkait dengan kewenangannya menyalurkan bantuan pemerintah dibully sama warganet karena pencitraan. Lah ini gubernur Pulau Jawa mau ikutan nyari panggung. Heran gitu sama pendukungnya. Sudah jelas salah, masih saja dibela. Kan kocak. Saya memikirkan perasaan warga Jabar yang bernasib sama sebagai korban banjir. Gimana perasaan mereka? Kok kami seperti diacuhkan? Padahal KDM dipilih dulu untuk ngurusi Jawa Barat, bukan Sumatera. Kok jadi begini? Ini saran saya ya, buat Mendagri, Bapak Tito Karnavian. KDM jangan dikasih izin. Bayangkan, kalau diberi izin, lalu gubernur se-Indonesia melakukan hal yang sama. Apa nggak kacau? Yang penting bantuannya sampai. Apalagi, menurut BMKG, cuaca ekstrim akan merambat ke banyak wilayah di Indonesia. Jadi, setiap kepala daerah bisa prepare. Jadi nggak ada tuh yang modelan KDM sok-sok pencitraan. Lembur Pakuan sangat mengecewakan. Warga itu diusir. Warga Lembur Pakuan, emang warga Lembur Pakuan ngalakukeun naon ka ibu? Cenah urang teu disuguhan, heuh saha ibu atuh? Jeung hayang disuguhan sagala meni olo-olo. Sekali deh Bu, saya we ti Bandung ulin ka Lembur Pakuan ya, tidak mengharapkan disuguhan ke orang Lembur Pakuan. Nu aya ge urang ngabantu UMKM di Lembur Pakuan, dibelian tah atuh. Nya, ibu pewaris boleh. Yang lain perintis oke. Kalau saya mah penglaris, Bu. Setiap aya tukang dagang ku aing mah dibelian we nepikeun ka duit beak. Sangkan UMKM anu laleutik teh bisa maju, bisa payu tah dibelian. Pan kitu. Nya syukur-syukur begitu urang datang ke Lembur Pakuan, aya jodoh jeung rezekina bisa panggih jeung Bapak aing Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Eta oge kudu jelas. Misalkan orang hayang ngobrol jeung Kang Deddy Mulyadi kudu jelas, kudu aya permasalahan anu bener-bener urgent. Anu menyangkut banyak orang. Lain menyangkut pribadi, Pak Deddy aing boga hutang ieu can dibayar cenah itu. Pak Deddy cicilan motor kumaha? Kan eta urusan pribadi karena itu ngomong ka gubernur. Nu karitu mah teu penting, anu penting mah misalkan Kang Deddy ieu di daerah ieu terjadi longsor kulantaran hutanna ditebang tuh ku jelema garelo. Ku oknum-oknum sidak weh soalnya selama ini eueuh tinu pemberitaan tak ieu fotona videona sidak Kang Deddy karena ieu ngabahayakeun lamun geus longsor mah pasti bakal loba korban tak eta penting ieu mah datang ka Lembur Pakuan niatna ulin tapi hayang disuguhan hayang papanggih jeung gubernur niatna naon menta pangmayarkeun hutang pribadi geus cari leupeung cilepeung sia areueuh ka era. Jadi ini mah himbauan buat masyarakat seluruh Indonesia terlebih lagi Jawa Barat ketika main ke Lembur Pakuan. Ya, tujuannya wisata ya wisata saja, nikmati apa yang ada di Lembur Pakuan. Ketika tidak sesuai ekspektasi dengan kita, wah ternyata di Lembur Pakuan gening tidak ada kolam renang. Ya sudah, jangan merasa kecewa, memang begitu adanya. Adanya cuman jajanan, sawah, jalan yang bagus, indah. Ya. Begitu saja, tidak usah mengharapkan begitu saya datang ke Lembur Pakuan karena saya orang Bandung, karena saya orang jauh, harus dijamu oleh warga Lembur Pakuan. Itu bisa kitu wae saha maneh. Saha maneh, kecuali datangna Presiden Prabowo nya wajar meureun lamun disuguhan kopi ku warga ada presiden eta mah. Ya. Ieu mah saha urang datang ka Lembur Batur menta disuguhan. Menta ditata jeung dijamu, asa nu kana reunah teuing, nu aya ge nyemah ngahesekeun boga imah. Ya, ieu mah jangan jadi pelajaran we buat warga yang lainnya. Kalau kita main ke lembur orang itu, ikuti apa yang ada di lembur tersebut, di kampung tersebut. Jangan banyak maunya. Jangan banyak maunya. Niatnya juga mau wisata atuh. Ada di area kunjungan Lembur Pakuan sangat mengecewakan. Warga itu diusir untuk tidak ada di area ini. Kalau untuk mengecewakan warga Jawa Barat dan sekitarnya, tolong ditutup lokasi ini. Lain ari ece rek naon atuh kadinya bari naoge da Lembur Pakuan malah tempat wisata hayang papanya KDM
emang KDM teh dukun anu ngapoe standby didinya lain cek cing ingat KDM teh gubernur anu ngurus masyarakat Jawa Barat lain ngurus anu berkunjung ka dinya banyak lagi jelema mampu atuh kata tina halis gitu ngajadi